Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran terkait kegawatan trauma, yaitu trauma kepala atau cedera kepala. Pokok bahasan kita ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian dan jenis dari trauma kepala sendiri, kemudian pengkajian, masalah keperawatan, dan terakhir penata laksanaan dari trauma kepala. Nah, video pembelajaran ini merupakan bagian dari aktivitas prakelas yang harus disaksikan oleh peserta didik bersama dengan video lainnya dan juga materi-materi ajar yang harus dibaca sebelumnya. Kemudian setelah melihat video ini dan membaca materi-materi ajar, saudara-saudara diharuskan untuk mengerjakan kuis sebelum kelas. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari trauma kepala sendiri. Trauma kepala juga dikenal dengan cedera kepala. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal luas dengan traumatic brain injury atau TBI, yaitu merupakan trauma fisik yang terjadi pada kepala yang menyebabkan perubahan fisik, intelektual, emosional maupun sosial. Nah, ini ada beberapa kategori atau klasifikasi. Ada yang mengklasifikasikannya berdasarkan etiologinya, yaitu trauma kepala tumpul dan trauma kepala penetrasi. Kemudian ada yang mengkategorikannya berdasarkan jenis lesinya. Kemudian juga ada yang mengkategorikannya berdasarkan keparahannya. Nah, berikut klasifikasi ya. Yang pertama adalah berdasarkan etiologinya, yang atas ini merupakan trauma tumpul, sedangkan yang bawah adalah trauma penetrasi atau trauma tajam. Ini contohnya adalah tembakan gitu ya, peluru, ada juga yang terkena kapak, terkena paku, dan seterusnya. Kemudian ini adalah klasifikasi berdasarkan jenis lesinya. Di atas ini yaitu concussion. Jadi concussion ini berguncangnya jaringan cerebral atau otak ya, sehingga menimbulkan gangguan pada fungsinya. Nah, ini bisa dikategorikan cedera kepala ringan biasanya kalau concussion karena hanya bergetar saja ya. Sedangkan kalau sudah ke bawah di sini ini adalah sudah merupakan kontusi. Kontusi ini sudah ada perdarahan, namun perdarahannya terlokalisir dan relatif sedikit. Nah, kalau kita di sebelah kanan ini perdarahannya cukup banyak atau masif. Nah, ini dibedakan berdasarkan lokasinya. Ada yang di epidural, ada yang subdural, dan ada yang intracerebral. Nah, kemudian yang sebelah sini ini adalah hasil CT scan dari brain edema atau edema cerebral gitu ya. Kalau kita lihat di sini tidak terlihat ventricle-nya karena memang otaknya membengkak begitu istilahnya. Namanya brain edema atau cerebral edema. Kemudian ini kategori berdasarkan beratnya. Ya, jadi dikategorikan cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Inti dari pengklasifikasian ini adalah tingkat kesadaran kuantitatifnya atau GCS-nya. Jadi kalau cedera kepala ringan itu GCS-nya masih lebih dari 13, sedangkan sedang adalah 9 sampai 13, kalau yang berat itu kurang dari 9, begitu. Jadi kalau CKR ini relatif CT scan-nya normal dan tidak perlu tindakan bedah atau perawatan, tapi perlu diobservasi paling tidak 24 sampai 48 jam. Sedangkan kalau cedera kepala sedang itu sudah ada kelainan pada CT scan dan memerlukan tindakan bedah. Nah, apa yang perlu kita kaji pada kasus-kasus trauma kepala? Yang pertama, ketika pasien datang, yang jelas adalah keluhan utamanya. Jika pasien masih sadar dan bisa ditanyai ya. Jadi kalau keluhan utama pada pasien cedera kepala ini bisa pusing, mual, nyeri kepala, sampai dengan kejang begitu ya. Kemudian kalau misalnya susah diajak ngobrol, biasanya pasien dalam keadaan gelisah sampai dengan penurunan kesadaran. Kemudian riwayat penyakit saat ini meliputi bagaimana mekanisme cederanya, karena trauma kepala kan termasuk cedera trauma ya, atau kegawatan trauma. Jadi bagaimana mekanisme cederanya? Misalnya dia kecelakaan, bagaimana
mekanisme dia menabrak begitu, bagaimana mekanisme dia jatuh dan seterusnya. Karena itu akan menentukan kita untuk memprediksi lokasi dari lesinya atau mungkin cedera lain yang berhubungan begitu. Lalu kapan pertama kali gejala muncul, durasinya, kualitas dari keluhannya, ya, kemudian masalah berkemih ada atau tidak, karena itu bisa saja mengindikasikan sudah gangguan neuro. Kemudian orientasinya baik atau tidak, gangguan motoriknya ada atau tidak, gangguan kognitif ada atau tidak. Kemudian riwayat penyakit dahulu yang perlu dicatat di sini yaitu riwayat cedera sebelumnya, riwayat operasi, riwayat penyakit berat, termasuk riwayat penyakit kronis yaitu diabetes, stroke, hipertensi, kemudian kelainan pembekuan darah dan seterusnya. Karena penyakit-penyakit ini juga akan mempengaruhi pendarahan di otaknya. Kemudian riwayat penyalahgunaan yang dimaksud di sini adalah penyalahgunaan alkohol, obat-obatan gitu. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang jelas pasti kita harus mulai dari airway, breathing, circulation, baru kemudian ke disability. Jadi pastikan dulu airway paten. Kalau pasien bisa diajak ngomong berarti kita simpulkan bahwa airway-nya memang paten gitu ya. Tapi kalau pasien sudah mengalami penurunan kesadaran, kita harus pastikan tidak ada suara nafas tambahan seperti snoring ataupun gargling. Kemudian dari breathing juga pada cedera kepala berat biasanya sudah disertai dengan gangguan breathing gitu ya. Jadi ini dulu yang harus kita lakukan initial assessment. Kemudian di circulation pun seperti itu, pada cedera kepala berat biasanya hemodinamiknya sudah tidak stabil. Jadi bisa kita bantu dulu circulation baru kemudian ke disability. Kalau untuk disability ini ada pemeriksaan yang lebih rinci yang perlu saudara-saudara lakukan ya, karena ini berhubungan dengan trauma kepala, di mana trauma kepala itu pasti akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi yang pertama harus dikaji adalah mental statusnya. Nah, kalau mental status ini pasti kita harus tanyakan atau pastikan orientasinya dulu ya. Tanyakan nama dan tanyakan nama pasangan atau keluarga yang mengantarnya. Sehingga kita tahu orientasi orangnya dia bagus atau tidak. Kemudian tanyakan juga tahun dan hari saat itu, saat pengkajian untuk memastikan orientasi waktu. Kemudian tempat yang sekarang ini pasien sedang berada. Jadi bisa nggak dia menyebutkan di sini adalah rumah sakit begitu ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir juga ya, karena kita ingin memastikan memori jangka panjang dia masih bagus atau tidak. Kemudian memori jangka pendek juga harus dipastikan, yaitu dengan menanyakan misalnya makanan yang tadi pagi dimakan atau terakhir dimakan. Kemudian untuk mengkaji fungsi kognitifnya kita minta pasien misalnya masih sadar, kita minta untuk menghitung mundur misalnya dari 20 sampai dengan 1 lancar atau tidak. Kemudian selain itu kita juga mengkaji fungsi saraf kranialnya ya. Jadi ini mungkin adik-adik sudah dapat di KMB ya. Tapi mungkin ini flashback saja bagaimana cara mengkaji saraf kranial itu. Kemudian kita mengkaji fungsi sensorinya ya dengan memberikan stimulasi benda-benda tajam ataupun tumpul, kemudian fungsi motoriknya dan refleksnya. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien trauma kepala diantaranya pastinya yang paling wajib adalah CT scan. Jadi kalau sudah terdapat tanda-tanda trauma kepala ya seperti tadi pusing, muntah tanpa mual ya. Kemudian tanda-tanda peningkatan TIK ya pasti harus dilakukan CT scan untuk memastikan memang ada lesi atau tidak, ada cerebral edema atau tidak, dan lokasi lesi itu di mana. Kemudian bisa juga MRI, tapi MRI ini biasanya tidak dilakukan di IGD karena bukan prosedur yang gawat darurat ya. Biasanya yang paling cepat harus dilakukan adalah CT scan-nya. Bisa juga ditunjang dengan angiografi. Kemudian masalah keperawatan apa yang sering muncul pada gangguan trauma kepala ini? Yang pertama adalah yang paling urgent untuk diintervensi adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kenapa? Karena ketika sudah terjadi perdarahan maupun ada edema cerebral, maka otak
rongga kepala kita tidak akan bisa expand, sehingga pasti tekanan intrakranialnya akan meningkat. Kalau sudah meningkat, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi saraf sampai dengan berhentinya saraf-saraf otonom ya, yang mengatur kerja jantung, pernafasan, dan lain-lain. Kemudian ada juga hipertermi apabila sudah mengalami peningkatan tekanan intrakranial yang bermakna. Kemudian karena misalnya ada penurunan kesadaran, maka ada risiko ini, bersihan jalan nafas tidak efektif, bisa saja terjadi. Kemudian juga nyeri akut pada pasien-pasien yang misalnya sadar, gaduh gelisah, pasti nyeri akutnya juga harus diintervensi dengan segera. Anatomi dari kepala, kenapa sih misalnya terjadi benturan di kepala itu lebih berbahaya daripada benturan di anggota tubuh lainnya? Karena misalnya ada benturan di tangan kita bisa membengkak begitu ya. Jadi ketika ada perdarahan, tangan kita bisa membengkak karena kulit kita sifatnya elastis ya, bisa lunak begitu, bisa melebar. Tapi kalau terjadi pembengkakan ataupun perdarahan di rongga kepala, kalau kita lihat di sini, rongga kepala itu diliputi oleh tengkorak yang keras begitu, sehingga ketika terjadi penambahan massa di situ, maka otak tidak bisa mengakomodasi volume yang meningkat sehingga tekanannya pasti meningkat. Dan di ventricle ini ada namanya cerebrospinal fluid, cairan cerebrospinal ya. Jadi ketika itu terjadi pembengkakan, penambahan volume, maka otak bisa menekan ke bawah sehingga bisa juga menekan batang otak hingga menimbulkan matinya saraf otonom gitu ya, terganggunya saraf otonom, tidak bisa bernafas, tidak bisa berdetak jantungnya, sehingga bisa terjadi henti nafas, henti jantung, dan juga bisa terjadi pergeseran otak sehingga menimbulkan gangguan-gangguan fungsi motorik, sensorik, kognitif, dan seterusnya. Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Inti dari penata laksanaannya ada dua, yaitu pre-hospital. Kalau pre-hospital, saudara-saudara ditugaskan sebagai petugas pre-hospital, pastinya pertama adalah danger, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Apalagi kasus-kasus trauma, pasti banyak cairan tubuh dari penderita yang perlu kita waspadai. Kemudian pasti dimulai dari RW ya. RW apabila memang RW-nya paten, tetap harus dipasang nekolar karena ini kasus trauma. Kita mengantisipasi adanya cedera spinal begitu ya, atau cedera servikal. Kemudian dipatenkan juga dengan head immobilizer. Kemudian ke breathing, circulation, baru disability. Kemudian apabila adik-adik nanti menjadi petugas pre-hospital dibarengi dengan dokter begitu ya. Ada juga yang melakukan burhole di tempat ya, jadi membuat lubang di kepala sehingga bisa dikurangi tekanan intrakranialnya. Itu yang bisa melakukan adalah dokter atau dokter bedah atau dokter emergensi. Kemudian untuk RW, apabila pasien dengan GCS-nya 8 atau kurang, perlu dilakukan intubasi. Tapi ya kembali lagi itu kewenangan dari dokter. Kemudian mobilisasi secepatnya ini adalah kunci dari keselamatan pasien, yaitu mobilisasi secepatnya ke rumah sakit, terutama rumah sakit trauma yang memiliki dokter bedah saraf ya pastinya. Dan mobilisasi ini perlu menggunakan long spine board karena pada pasien kasus trauma tadi seperti yang saya bilang, diwaspadai adanya cedera spinal ataupun servikal. Untuk pelaksanaan intrahospital ada beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen bedah atau surgical. Ini tadi yang sempat saya singgung sebelumnya, bisa craniotomy ataupun pemasangan drain atau ventricular drain insertion. Kemudian ada juga penata laksanaan suportif yang bisa kita lakukan mandiri adalah observasi ketat status neurologisnya gitu. Jadi status neurologis itu meliputi ya GCS, kemudian pupilnya juga itu tiap 15 menit observasi ketatnya. Kemudian kita juga bisa melakukan rawat luka apabila terjadi memang diketahui ada fraktur kranium gitu ya. Jadi menurunkan resiko infeksi lebih lanjut ya. Jadi kita bersihkan lukanya, kita tutup.
kalau memang ada fraktur kranium yang bisa diobservasi. Kemudian terapi diuretik kolaborasi ini untuk menurunkan volume cairan di cerebral sehingga tekanan intrakranialnya bisa dijaga tidak naik. Kemudian analgesik, antikonvulsan atau anti kejang. Tentunya kita mencegah kejang karena kalau terjadi kejang maka kerusakan otaknya bisa bertambah parah. Kemudian ini intubasi untuk yang pasien dengan GCS 8 atau kurang. Penata laksanaan lainnya yaitu monitoring hemodinamik karena pada peningkatan TIK yang bermakna itu sudah terjadi perubahan hemodinamik bisa drop gitu ya. Kemudian CPP-nya juga kita monitor. Dan yang perlu kita waspadai adalah peningkatan TIK. Nah, tanda-tanda dari peningkatan TIK atau ICP ya, intracranial pressure. Kalau TIK itu tekanan intrakranial ya. Jadi tanda peningkatan TIK yaitu nyeri kepala, pusing gitu ya untuk pasien yang masih sadar. Kemudian juga cemas, terjadi agitasi itu sudah merupakan satu indikasi peningkatan TIK. Kemudian apalagi sudah ada muntah yang tidak disertai mual jadi langsung muntah, begitu memuntah proyektil. Kemudian peningkatan tekanan darah itu juga mengindikasikan adanya peningkatan TIK. Kemudian perhatikan adanya tanda-tanda cerebrospinal fluid leak begitu ya, kebocoran dari cairan cerebrospinal itu biasanya dari hidung maupun dari telinga. Nah, jadi kalau ada cairan putih keluar, bukan cairan pilek ya, cairan putih yang encer, itu kita waspadai merupakan kebocoran dari cairan cerebrospinal. Kemudian kita monitoring dan cegah adanya kejang. Kemudian kita monitoring, kita waspadai adanya respirasi abnormal. Itu berarti sudah menekan batang otaknya. Kemudian juga kita waspadai adanya hipertermia. Apabila ada hipertermia harus segera diturunkan karena bisa mengganggu fungsi otaknya. Kemudian yang perlu dihindari yaitu pergerakan ekstrim di sendi-sendi pasien, terutama di pinggang, lutut, dan apalagi leher. Jadi pasiennya diminta agar tidak banyak bergerak, tidak duduk begitu ya, tapi posisi 15 derajat head up itu yang paling optimal untuk menjaga TIK agar stabil. Kemudian hindari prosedur yang bisa meningkatkan TIK juga. Salah satunya suction. Jadi kalau memang harus melakukan suction agar tidak dilakukan terlalu sering karena itu juga bisa meningkatkan TIK. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami cedera kepala ringan? Ini biasanya dari IGD bisa dipulangkan, namun tetap harus diobservasi dulu. Jadi setelah 24 jam sampai 48 jam observasi baru pasien diperbolehkan pulang. Nah, tentunya pasien ketika pulang harus kita tetap edukasi ya. Yang pertama harus diedukasi adalah tanda dan gejala yang perlu diwaspadai, yaitu kita edukasi adanya tanda peningkatan TIK itu seperti apa sehingga dia tahu kapan harus menghubungi rumah sakit atau langsung ke rumah sakitnya. Kemudian kita kasih edukasi, waspadai adanya kejang, kemudian tanda bocornya CSF, dan nomor yang bisa dihubungi apabila tanda-tanda itu muncul. Apabila pasien dapat obat, kita juga edukasi terkait obat-obatan yang diresepkan, biasanya analgesik begitu ya. Kemudian kita juga bisa edukasi terkait keamanan dan keselamatan serta resiko jatuh yang dimiliki oleh klien. Berikutnya silakan untuk mengerjakan kuis di leads yang telah disediakan. Terima kasih.